Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam, Bu Erwin. Mohon maaf mengganggu sebentar. Ya, Bu. Ada yang ingin saya tanyakan sebelum kita melakukan observasi ya, Bu. Jadi saya ingin menanyakan materi apa yang akan Ibu laksanakan saat nanti saya observasi. Pada saat pelaksanaan observasi, nanti saya akan menyampaikan materi penjumlahan dan simbol penjumlahan dengan mata pelajaran matematika. Dari materi matematika yang itu yang penjumlahan. Dari materi tersebut tujuan pembelajarannya apa Ibu yang akan dicapai? Tujuan pembelajaran yang saya harapkan yang pertama yaitu setelah peserta didik melihat video dan gambar yang saya tampilkan, diharapkan peserta didik dapat menjumlahkan bilangan 1 sampai dengan 10. Lalu yang kedua, peserta didik diharapkan bisa menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan. Baik, itu tujuan yang akan dicapai ya Bu. Kemudian ada yang yaitu area pengembangan yang tidak dicapai oleh Bu Ayu apa? Dalam observasi ini saya ingin mengembangkan yang pertama itu saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual saya dalam menyampaikan pembelajaran secara jelas dengan cara saya memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu yang kedua saya ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional saya dalam menghadapi beraneka ragam karakter peserta didik yang saya ajar. Iya. Itu area pengembangannya Ibu yang mencapai ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu strategi yang dipersiapkan apa saja dalam observasi nanti. Untuk strategi yang saya lakukan di observasi, yang pertama saya menyiapkan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau bisa dilihat dari gaya belajar siswa. Yang kedua juga saya menyiapkan berbagai macam lembar kerja sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Dan saya juga mempelajari berbagai macam metode agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang Bu Ayu untuk pertanyaan yang observasi ini. Semoga mudah-mudahan observasinya nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih untuk waktunya Bu Ayu. saya
bisa menuliskan bilangan 1 sampai 10, sekarang kita mau belajar menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 10. Apa sih penjumlahan? Ada yang tahu nggak? Apa sih penjumlahan? Penjumlahan itu apa ya? Apa penjumlahan itu? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu penjumlahan? Udah mana? Ah? Oh ya, betul kata Adit, nanti kita belajar tentang penjumlahan. Pengen tahu apa itu penjumlahan? Bu Guru punya video. Kalian lihat. Jadi apa ya penjumlahan itu ya? Bentar ya, Bu Guru setelkan videonya. Guru punya video tentang penjumlahan. Apa ya penjumlahan? Sebelum Bu Guru setel, tahu nggak sih simbol penjumlahan itu gimana? Udah ada yang tahu belum? Oh, belum tahu juga? Oke deh, kalau gitu kita Bu Guru setel ya videonya, kita lihat apa itu penjumlahan. Perhatikan semua videonya biar kita tahu sebenarnya apa itu penjumlahan. Belajar bersama. Halo teman-teman, kali ini Lana akan mengajak teman-teman untuk belajar penjumlahan di bawah bilangan 10. Apakah kamu sudah siap? Bagus. Sekarang Lana sedang berkunjung ke peternakan dan perkebunan Edo. Edo akan mengajak kita semua untuk melihat peternakan ayam dan perkebunan miliknya. Ayo ikut bersama kami. Edo memiliki peternakan ayam, kebun pepaya, dan kebun jeruk. Sambil melihat-lihat, kita akan membantu Edo mengumpulkan anak ayam, telur ayam, dan buah-buahan sambil belajar tentang penjumlahan. Tahukah kamu apa itu penjumlahan? Untuk mengetahuinya, ayo kita perhatikan kumpulan ayam ini. Berapa anak ayam yang dimiliki induk ayam putih? 1, 2, 3, 4 anak ayam. Lalu, berapa anak ayam yang dimiliki induk ayam keempat? Videonya kita bakal tahu penjumlahan apa. 1, 2, 3, 4 anak ayam. Jika kita ingin menjumlahkan anak ayam dari induk putih dengan anak ayam dari induk ayam coklat, kita dapat menggabungkan semua anak ayam ke dalam satu kotak yang sama. Ayo kita hitung berapa jumlah anak ayam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua anak ayam berjumlah 8. Jadi 4 anak ayam dari induk ayam putih digabungkan dengan 4 anak ayam dari induk ayam coklat akan sama dengan 8 anak ayam. Atau penjumlahan tersebut kita dapat tulis dalam bentuk penjumlahannya sebagai berikut. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Sekarang kita lihat contoh lainnya saat Lana dan Edo
Nah, cobalah untuk menyelesaikan penjumlahan berikut ini. Berapa hasil penjumlahan antara 2 buah pepaya dengan 3 buah pepaya? Lihat dong ya. Ayo coba kita hitung. Ayo coba. Berapa pepaya? 2, 4, 5. Semua pepaya berjumlah 5 buah. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sekarang, bisakah kamu menjumlahkan 3 buah jeruk dengan 4 buah jeruk? Ayo coba kita hitung. Coba yang sama-sama. 1, Kita lihat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua jeruk berjumlah 7 buah. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Bagaimana? Apa kamu sudah mengerti apa itu penjumlahan, bentuk penjumlahan, dan bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan? Bagus! Penjumlahan merupakan penggabungan bilangan. Jika kamu mau menjumlahkan kelompok benda, gabungkan dan hitunglah semua benda tersebut untuk memperoleh hasil penjumlahan. Terima kasih sudah datang dan belajar serta bermain bersamaku. Ya, udah nonton videonya? Sudah tahu apa itu penjumlahan? Apa sih? Apa penjumlahannya? Mau hitung apa? Menghitung buah-buahan katanya. Mau hitung ayam. Apalagi mau hitung telur.
Ya, mudah nggak? Nah, selain dengan menggunakan jari, guru juga punya nih tangga penjumlahan. Di sini ada tangga penjumlahan. Nih ya, guru buat tangga penjumlahan. Kamu bisa menghitung dengan tangga penjumlahan ini. Misalkan guru punya soal seperti ini. 4 ditambah 5. Boleh. Coba pakai tangga, bener nggak ya? Coba Tias, boleh. 4 ditambah 5. Kemana dulu Tias jalannya dari tangga Tias? Ya, jalan. 4. Terus nambah lagi tangganya 5 tangga. Bener nggak 8? Bener nggak 8? Duduk dulu Tias. Terima kasih Tias. Ya guru. Kalau nanti ada soal seperti ini, perhatikan 4 ditambah 5. Kalau pakai tangga penjumlahan, pertama yang kita lakukan, kita jalan dulu ke atas. Kita jalan naik tangga. 1, 2, 3, 4. Terus katanya kan nambah lagi ke 5 tangga. Berarti naik 5 tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di berapa? Berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Sekarang ada lagi nih guru punya nih. 3 ditambah 6. Siapa yang mau jalan ke belakang? Boleh nih, siapa nih? 3 ditambah 6 gimana caranya? Jalan dulu. Ya, yang gede. 3. Terus tambah lagi ke 6. Yes, good. Berarti 3 ditambah 6 berapa hasilnya? 9 juga. Lagi ya. 2 ditambah 5. Siapa mau coba? Bisa, boleh. Bisa, silakan. Yang gede hitungnya biar teman-teman tahu cara naik tangga penjumlahannya. Kemarin dulu Biba naik 2 kan? Ya. Betul nggak? Betul, pintar Biba. 2 ditambah 5 sama dengan tuh. Mudah nggak penjumlahan? Ternyata penjumlahan kita bisa menggunakan apa tadi? Bisa pakai jari kita, sama bisa buat dengan tangga penjumlahan yang guru buat. Paham? Iya. Nah sekarang Bu Guru ada tugas untuk kelompok. Kalian kan sudah bentuk kelompoknya masing-masing kan? Bu Guru ada tugas. Tugasnya kalian hitung soal-soal yang ada di sini. Angka-angka. Setiap kelompok berbeda-beda, ya. Setiap kelompok berbeda-beda. Kerjasama, kerjakan dengan sungguh-sungguh bersama-sama. Ya. Nah.
saya akan mencoba melihat bagaimana Bu Erli melakukan supervisi akademik keseluruhan maupun observasi dalam akhir pasca. Di bagian pasca ini saya ingin melihat Bu Erli melakukan coaching supervisi akademik pada peristiwa itu.
Silakan. Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bu Ayu. Kemarin setelah saya observasi Bu Ayu dalam kelas, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan praobservasi sebelumnya ya. Tujuan pembelajaran Bu Ayu kemarin tentang setelah melihat video dan gambar, siswa mampu melakukan penjumlahan bilangan 10. Ya, kalau pembelajaran matematika ya Bu ya. Yang kedua yaitu setelah melihat video, siswa mampu menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Terus kemudian area pengembangan yang tidak dicapai itu berdiferensiasi sesuai kemampuan siswa. Kemudian kedua, kemampuan intelektual dan keaktifan siswa. Yang ketiga, pengembangan kemampuan emosional dan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran dalam diskusi. Nah, strategi yang disiapkan Bu Ayu kemarin terdiri dari media, gaya belajar, kesiapan siswa, LKPD, tingkat siswa sesuai kemampuan dan kolaborasi. Medianya pada videonya ya Bu ya, dan metode diskusi dan presentasi. Catatan khususnya persiapan yang telah Ibu lakukan, baik lakukan sudah baik dalam pembelajarannya. Ibu merencanakan strategi pembelajaran yang berfokus dalam pengembangan kompetensi siswa. Dalam di sini setelah saya observasi Bu Ayu, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan ya Bu. Sebelumnya ini tentang tujuan pasca observasi, di mana untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang telah Bu Ayu lakukan. Ada yang beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin Bu Ayu? Alhamdulillah pada saat observasi itu berjalan dengan lancar. Saya melihat siswa atau peserta didik itu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Untuk yang kedua, apakah pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan rencana Ibu Ayu? Berdasarkan pengamatan saya, menurut saya sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang saya buat. Ya. Terus, adakah hambatan atau kendala yang saat pembelajaran yang Ibu Ayu lakukan? Ada itu. Masih dalam saya belajar ada hambatan. Untuk observasi kemarin, saya merasa pada saat mereka diskusi, Bu. Waktu untuk mereka diskusi, karena mungkin kelas 1 ya Bu, kurang waktunya saya kurang untuk diskusi pada saat diskusi. Kendala dalam waktu ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai atau dikembangkan untuk selanjutnya? Saya harus lebih mempelajari emosional siswa. Karena di kelas itu kan karakternya berbeda-beda ya Bu, ya masing-masing siswa. Dan rencana yang kedepannya saya harus lebih mendalam untuk belajar tentang emosional sosial siswa. Kemudian harapan atau refleksi selanjutnya yang Ibu Ayu lakukan? Yang saya harapkan pembelajaran di kelas itu siswa-siswa saya lebih aktif pastinya, dan saya juga lebih bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan siswa di kelas. Aktivitas dalam pengembangan yang Ibu Ayu lakukan? Aktivitas yang saya kembangkan itu yang pertama, saya mengembangkan pengetahuan intelektual saya dalam menjelaskan secara jelas kepada siswa agar mudah dipahami dengan cara saya mengutip pembelajaran secara kontekstual. Selain itu juga saya melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Selain itu juga saya ingin seperti tadi yang saya katakan tadi, saya ingin mengembangkan kemampuan emosional sosial untuk melihat bagaimana karakter siswa di Untuk tujuan yang hendak dicapai? tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang sudah saya observasi tadi seperti di pra-observasi, saya mengharapkan supaya didik itu bisa melakukan penjumlahan bilangan sampai dengan 10 dan dapat menyelesaikan soal cerita dalam bentuk limbah.
ukuran keberhasilan yang Ibu Ayu lakukan. Ukuran keberhasilan itu saya melihat dari kemarin hasil dari lembar kerja siswa ya Bu, sama pada saat observasi itu saya melihat siswa-siswa saya aktif dalam belajar. Terus untuk asesmen di akhir ternyata siswa-siswa saya itu juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan dalam pendukung dalam pembelajaran yang Ibu lakukan menjadi apa saja dokumen yang saya siapkan yang pasti adalah lembar kerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan siswa. Lalu media yang tidak hanya satu yang saya gunakan, tapi bermacam-macam media seperti saya siapkan gambar, video, terus untuk nyatanya, lalu saya juga buat game-game dalam pembelajaran dan tak lupa saya juga melakukan skripting di dalam Ya, terima kasih ya Ibu Ayu untuk penjelasan dan waktunya setelah saya tanyakan tentang lokasi observasi ini bersama Ibu. Baik, terima kasih Bu Ayu untuk waktunya dalam fase observasi, dan saya mengapresiasi yang Ibu Ayu lakukan sudah mengikuti dalam ekspedisi akademik ini. Bu Ayu sudah melakukan metode pembelajaran yang sangat menarik dan menginspirasi saya. Dalam pembelajaran banyak media yang dipakai, kemudian adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi adanya kompetensi sosial emosional juga. Untuk kendalanya mudah-mudahan di lain waktu tidak terjadi lagi hambatannya. Terima kasih ya Bu Ayu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Erli selaku CGV yang sudah melakukan pasca observasi. Yang benar Bu Erli sudah mengobservasi Bu Ayu. Iya benar Pak. Salah satu tentang penjumlahan. Iya betul. Jadi Bu Erli sudah menanyakan atau flashback lah ya terkait di bagian observasi, menanyakan tujuan pembelajaran yang dicapai, kemudian area pengembangan bagaimana, strateginya. Ternyata Bu Ayu menggunakan pendekatan diferensiasi, kemudian menggunakan media yang beragam, tidak hanya satu saja, ada video, ada gambar, dan lain-lain. Tadi juga Bu Erli sudah melakukan percakapan umpan balik terkait untuk menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan oleh kasih development tadi. Kemudian tadi sudah ditanyakan juga area pengembangan yang dicapai. Saya lihat sih semuanya sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan di pasca observasi. Sehingga tadi sekilas melihat banyak sekali yang didapatkan dari kegiatan observasi. Selain kita bisa merefleksikan diri, kita juga mendapatkan inspirasi juga. Luar biasa Bu Ayu, terima kasih atas waktunya, kemudian berkolaborasi juga dengan Bu Ayu. Saya harap ini bukan menjadi langkah awal ya, tapi langkah ke depan kita sama-sama berproses untuk menjadi pemimpin di dalam suatu pembelajaran dan atau menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan demikian untuk bagian pasca observasi ini. Kalau Ayu ada yang ingin disampaikan atau apa yang lain? Saya juga mengucapkan terima kasih untuk observasi ini. Saya jadi bisa mengetahui apa sih yang menjadi hambatan saya, mencari solusinya bagaimana. Jadi saya bisa merefleksikan diri apa kekurangan yang ada dalam pembelajaran saya. Terima kasih kepada Bu Erli dan Pak Wahyu. Sama-sama Bu Ayu. Baik, selanjutnya kalau misalkan Bu Ayu mau ikut bagian pendampingan berikutnya boleh, atau misalkan Bu Ayu ada kegiatan bisa juga. Saya izin ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Bu Ayu.